Yuhu. Sekarang kita mau jalan-jalan versi apa? Versi capek. Jadi teman-teman tadi lihat seperti yang udah kami shoot, kalau jalan di Istanbul tuh nanjak. Tapi emang worth the view sih, worth the effort, worth it banget pokoknya semuanya. Dan di sini kita sudah ketemu penghuni lokal ya. By the way teman-teman, kalau ke Istanbul jangan kaget karena anjing-anjing itu besar-besar banget, sebesar kambing. Nah, tapi mereka semua udah pada divaksin. Oke, mari kita lanjut. Sepertinya di sini nggak terlalu nanjak banget lagi sih. Oke, lanjut. Seperti yang teman-teman tahu, Istanbul ini dulunya adalah Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Sultan Mehmed Al-Fatih. Ya, jadi setelah Istanbul ini diambil, jadi berubah menjadi bagian dari Ottoman ya, tapi desainnya dan arsitekturnya tetaplah Eropa. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat kalau ke sana, di sana masih arsitektur yang mirip sekali dengan kalau teman-teman jalan-jalan ke Italia atau ke Jerman gitu. Dan teman-teman bisa lihat nih jalan-jalannya kan, itu juga udah lama banget di beton-beton seperti ini. Udah mungkin hampir ratusan tahun gitu, masih dipertahankan originalitasnya. Nah, di sini kita lihat banyak sekali ya opsi makanan, tapi bukan Istanbul namanya kalau bukan makanan manis yang tersebar di mana-mana nih. Tada. Tapi ini bukan es krim Turki sih, ini es krim biasa aja. Tapi pleasant in the eye alias cantik banget untuk dilihat dan foto-foto. Aku yakin kalau teman-teman suatu hari main ke Istanbul, teman-teman galerinya akan penuh dengan foto makanan-makanan manis, es krim manis-manis, sama orang lokal juga yang manis-manis, cantik-cantik, ya kan? Oke, mari kita lanjut. Jadi teman-teman lihat, taksi itu susah banget ya untuk lewat di Istanbul tuh. Karena jalannya memang kecil-kecil dan kalau teman-teman lihat nih ya, ada waktunya gitu, mereka kadang bisa lewat, kadang enggak. Makanya kalau teman-teman suatu hari datang ke Istanbul, mohon siapkan mental jalan-jalan ya, dan fisik yang bugar. Karena ya gitu jalanannya, ini kita kan udah di atas sih, kesannya menurun tuh kayak di jalan itu. Kalau kita lihat itu jalannya menurun ke bawah, tapi kalau kita dari posisi yang bawahnya, waduh ya. Nah, di sini aku mau ngeliput restoran ini ya. Jadi restoran ini makanannya masih terjangkau ya. Carilah restoran yang seperti ini guys kalau teman-teman ke Istanbul yang harganya dipampang. Karena kalau enggak pasti ditembak tiba-tiba 1.000 lira, tiba-tiba satu porsi nomor 1.000. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, aku mau cerita juga. Kalau yang kayak begini, ini namanya Adana kebab. Jadi dia agak pedas, tapi untuk ukuran Indonesia mah nggak pedas ya. Kemudian ada juga yang ini namanya kunefe. Jadi dia kayak keju gitu dipanggang sama sejenis martabak Turki, tapi saya keju semua. Ya nggak Turki sih kalau nggak keju, ya nggak. Kemudian ini yang populer banget, ini namanya pirzola. Jadi kayak lamb chop, cuma biasanya orang Indonesia kurang cocok ya kalau makan lamb chop di Turki karena aromanya kuat gitu. Dan yang terakhir jangan lupa, ini adalah favorit sejuta umat, tapi kayak yang tadi kita beli, cuma kalau kesalahan untuk orang Indonesia beli yang kayak beginian tuh yang tavuk alias ayam, karena aromanya kan nggak nyengat. Jadi kalau teman-teman suka yang gurih-gurih, asin-asin, aku rasa teman-teman tuh cocok banget untuk wisata ke Istanbul kayak gini. Oke, jadi itulah tadi sepintas makanan-makanan Turki. Ya bagi aku tetap lebih enak makanan Indonesia sih. Yap teman-teman, kalau ngomongin Turki jangan lupakan yang namanya Turkish coffee. Karena sekarang aku udah di depan tempat jualan bikin Turkish coffee-nya. Teman-teman tuh jangan lupa kalau suatu hari ke Turki beli ini nih. Ini harganya 270 lira alias 100 berapa nih? 135.000.
karena mereka itu bikinnya di tempat khusus kayak gini. Dan Turkish Coffee itu jangan dibayangin kayak segelas gede kayak porsi dukun gitu. Turkish Coffee itu kecil-kecil, terus rasanya tuh pahit dan efeknya tuh bikin gak tidur sampai pagi. Biasanya setelah minum Turkish Coffee, sampingnya tuh dihidangkan sesuatu yang manis untuk menetralisir rasa Turkish Coffee yang kuat gitu. Nah, biasanya mereka makan seperti ini. Makanya di tempat Turkish Coffee gini, biasanya mereka tuh jual baklava, terus mereka jual Turkish Delight. Ini yang mereka bilang kayak Turkish Delight nih, yang kembang-kembang ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat yang warna merah, ini tuh dikasih mawar. Jadi ini bunga kelopak mawar, guys. Teman-teman akan makan kelopak mawar aslinya di samping Turkish Coffee itu. Kalau orang Indonesia makan Turkish Delight-nya doang gitu sampai nangis saking manisnya. Kalau orang Turki mereka makannya pakai Turkish Coffee, jadi pahit ketemu manis gitu lah. Oke, teman-teman mau lihat merek baju yang dipakai sejuta umat di Turki. Let's go. Guys, sekarang kita ada di Cotton dan ini di area Istiqlal Caddesi. Jadi dia merupakan tempat yang kayak sejuta umat di Turki, tapi kayak versi sedikit lebih mahalnya daripada LCYTK. Nah, di sini kita akan ngintip berapa sih harga baju dingin kalau teman-teman tuh beli langsung ke Turkinya. Biasa kan kalau teman-teman mau ke luar negeri pasti belanja di Indonesia dulu kan. Nah, coba kita bandingkan ya harganya. Misalnya kayak jaket bulu-bulu kemanjaan ini sama seperti yang aku pakai, tapi ini versi baru. Berapa duit? 12 juta. Oke. Apa sih price tag-nya? Nah, ini dia. Ini guys, harganya di sini 3.800, berarti sekitar hampir 2 jutaan ya. Oke, terus Cotton ini dia tuh kayak mirip Zara gitu, cuma versi lebih lebih no Israel lah ya, no boycott. Oke, sekarang kita ke tempat yang juga bukan tempat sejuta umat sih, tempat favorit orang-orang Turki kalau belanja baju, namanya Mavi. Jadi aku kayak menghangatkan diri karena ini kan deket pintu keluar nih. Pintu keluar ada pemanasnya. Masuk cuma nebeng ngangetin diri. Akhirnya kita ada alasan lagi untuk menghangatkan diri. Baju hangat, tapi ini bagian yang cowoknya sih. Coba kita ke atas supaya kita lihat koleksi yang buat cewek-cewek. Karena biasanya orang Indonesia kalau ke Turki belanja oleh-olehnya selalu kalau nggak LCYTK, Mavi. Tapi aku lebih suggest Mavi sih karena dia lebih berkualitas dan nggak kayak nggak cheap gitu. Kalau kayak yang sebelahnya yang tadi aku sebut, dia image-nya kayak kurang oke gitu. Iya, unyu banget. Lucu banget ya. Gembung-gembung kayak kakun. Kakun bahasa Indonesia apa sih? Kepompong. Kayak gini 400.000, tapi dia memang itu sih nggak cepet rusak kalau Mavi itu ya. Dan dia nggak tebal-tebal banget. Karena di luar hujan, mending kita lihat-lihat topi. Ah, ini murah-meriah nih, topi 150 ribuan. Lucu banget kan? Oke guys, jadi aku mau lanjut lihat-lihat. Dari situ kita akan kembali karena aku mau liatin ke teman-teman tempat sunset yang cetar banget di Istanbul. Jadi sekarang kita mau otw balik ke Galata Tower. Dan dari situ aku akan kasih lihat ke teman-teman daerah buat duduk-duduk sama kekasih hati sambil nonton sunset. Guys, kita udah nyampe di salah satu tempat hits di Istanbul, Narmanlıhan. Jadi ini kayak plaza gitu. Terus di plazanya ada gratis alias tempat kosmetik sejuta umat. Habis itu ada juga Starbucks. Oke, kita nggak akan minum karena Free Palestine. Habis itu ada juga Museum of Illusion. Nah, aku tuh penasaran banget sama Museum of Illusion itu. Mari kita coba, kalau seandainya nggak bayar, kita masuk sampai dalam, oke?
Hai guys, kita udah di depan Museum of Illusion di dalam Plaza Narmanle Han ini. Tapi kayak aku males banget masuk karena tadi ada gerombolan study tour bocil-bocil. Berisik banget dan kita akan kasih tahu ke teman-teman berapa sih kira-kira harga tiket masuknya ya. Nah, ini untuk paket yang apa namanya? Yang keluarga 1.170 lira, tinggal disetengahin aja dalam rupiah. Habis itu buat perorangan yang Yetishkin. Jadi berapa nih? Hampir 200 ribuan ya, 180 dalam ribu. Terus kalau untuk student di bawah 25 tahun, murah banget. Sayangnya saya 25 tahun tambah berapa? Jadi kalau teman-teman datang ke Istanbul, jangan lupa ke tempat ini karena ini adalah salah satu tempat hits gitu loh. Jadi kayak ibaratnya di Jakarta tuh ada Museum Macan, di Istanbul ini ada Museum of Illusion. Seperti yang aku bilang tadi, karena ini ada tempat hits juga untuk para ABG yang suka nongki-nongki atau para sosialita yang suka duduk-duduk gosip. Karena di sini ada Starbucks, salah satu Starbucks terbesar di Istanbul setelah yang di Mall Istanbul Cevahir. Jadi ini tempatnya ada Çeşme'nya. Çeşme adalah air mancur dan enak banget guys buat duduk-duduk, cerita-cerita dan hangat juga di dalam sini. Tada, ya masuk sini lumayan lah, ada hangat-hangatnya sedikit walaupun kita ini udah pada menggigil. Oke, dan kalau di sini tuh sampai sini yang lain-lain itu isinya sama. Mereka semua tuh bukan restoran tapi kayak tempat kopi atau tempat minum-minum. Kita kayaknya lihat permen-permen kali ya di Hans and Gretel. Ya, yang manis-manis soal Istanbul. Aku nggak suka manis-manis, tapi aku suka banget sama permen-permen itu, warnanya tuh kayak catchy banget. Nah, kalau ini nih lumayan nih bisa buat gebuk. Tapi serius ini sebesar ini gimana cara makannya? Ini serius nih buat dimakan nih segede gini. Kalau ini sama banget kayak yang di Jakarta ya, normal. Oh ini enak ini, aku pernah coba yang ini. Kameramen mau nggak? Aku beli, kena berapa ya, nggak ada harganya. Tapi kayak aku mau beli deh. Lihat ini Tweety-nya mirip banget asli. Oh my god, aku tergoda pengen beli. Ini juga enak. Terus ini karena Natal ya, jadi tapi aku nggak akan haus sih ngabisin segede gini. Ini murah banget, cuma 50 ribuan aja. Sobat Around the World, itu dia tadi Galata Tower. Gimana teman-teman, happy nggak? Sekarang aku bawa teman-teman ke daerah Şişhane. Nah, coba kita lihat di situ ada pintu metronya. Nah, di sini tuh tempat favorit banget guys buat lihat sunset. Soalnya di sini kita duduk nih di panjang-panjang ini. Terus nanti nonton sunsetnya di sana sampai turun mataharinya. Aduh, romantis banget guys. Jadi Istanbul ini juga dapat julukan sebagai City of Love. Jadi gimana teman-teman? Tertarik nggak ngunjungin Galata Tower? Abis itu kita akan jalan ke tempat lain lagi. Makanya stay tune terus dan jangan lupa selalu nonton Around the World bersama Ayu Jasmine. Bye.